Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah mendengar tentang seorang pemuda muslim yang berhasil membuat satu gereja bersyahadat? Ya, ini bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Amerika. Bayangkan, seorang pemuda berhadapan dengan pendeta dan jemaatnya, dan hasilnya begitu luar biasa hingga mengubah keyakinan mereka. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Tetap di sini dan ikuti terus ceritanya. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kalau tidak, kalian akan melewatkan cerita-cerita luar biasa ini. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di Amerika. Pemuda ini merupakan salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa ilmu tentang agama Islam hingga mampu mendalaminya. Selain sebagai seorang pelajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, tepatnya di New York, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka akrab dengan harapan semoga Allah memberinya hidayah untuk masuk Islam. Pada tanggal 22 Februari 2006, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di New York dan melintas di depan sebuah gereja. Pemuda Nasrani tersebut mengajak pemuda Arab ini untuk turut masuk ke dalam gereja. Awalnya, pemuda Arab tersebut keberatan, namun karena terus didesak, akhirnya ia pun memenuhi permintaan temannya itu. Lalu, masuklah ia ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening. Ketika pendeta gereja itu masuk, para hadirin serentak berdiri untuk memberikan penghormatan. Pendeta tersebut agak terbelalak ketika memandang para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku berharap ia keluar dari sini." Namun, pemuda Arab itu tak bergeming dari tempatnya. Pendeta itu pun mengucapkan perkataan tersebut berkali-kali. Namun, ia tetap tidak bergeming hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda Arab itu beranjak keluar. Di ambang pintu, ia bertanya kepada si pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Ketika hendak beranjak keluar, si pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memojokkan dan mempermalukannya. Lalu pendeta itu berkata, "Aku akan membiarkanmu keluar dari tempat suci ini setelah aku mengajukan kepadamu 22 pertanyaan dan kamu harus menjawabnya dengan tepat." Sang pemuda Arab tersenyum dan berkata, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai bertanya dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. Lalu pendeta itu menyebutkan, "Pertama, sebutkan satu yang tidak akan ada duanya. Kedua, dua yang tidak akan ada tiganya. Ketiga, tiga yang tidak akan ada empatnya. Empat, empat yang tidak akan ada limanya. Lima, lima yang tidak akan ada enamnya. Enam, enam yang tidak akan ada tujuhnya. Tujuh, tujuh yang tidak akan ada delapannya. Delapan, delapan yang tidak akan ada sembilannya. Sembilan, sembilan yang tidak akan ada sepuluhnya. 10, sesuatu yang bernilai 10. 11, 11 yang tidak bernilai 12. 12 yang tidak akan ada 13-nya. Ke-13, 13 yang tidak akan ada 14-nya. Ke-14, sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Ke-15, apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya. 16, siapakah yang berdusta namun masuk surga. 17,
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia mencelanya. 18. Sebutkan makhluk yang diciptakan Allah tanpa ayah dan ibu. 19. Siapakah yang tercipta dari api? 20. Siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? 21. Siapakah yang tercipta dari batu? 22. Siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu? Setelah selesai menyebutkan 22 pertanyaan, mendengar pertanyaan yang aneh tersebut, pemuda itu tersenyum dan dengan keyakinan kepada Allah ia menjawab, pertama, satu yang tidak mungkin ada duanya ialah Allah. Kedua, dua yang tidak mungkin ada tiganya ialah malam dan siang. Allah berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Surat Al-Isra ayat 12. Tiga yang tidak mungkin ada empatnya adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan perahu, membunuh anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Surat Al-Kahfi ayat 71-82. Empat yang tidak mungkin ada limanya adalah 4 kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tidak mungkin ada 6-nya ialah sholat 5 waktu. 6 yang tidak mungkin ada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk. 7 yang tidak mungkin ada 8-nya ialah langit yang berjumlah 7 lapisan. Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Surat Al-Mulk ayat 3. 8 yang tidak mungkin ada 9-nya ialah malaikat pemikul arasy Ar-Rahman. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy Rabb-mu di atas kepala mereka. Surat Al-Haqqah ayat 17. 9 yang tidak mungkin ada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim pacengklik, katak, darah, kutu, dan belalang. 10. Sesuatu yang bernilai 10 adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat. Surat Al-An'am ayat 160. 11 yang tiada 12-nya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. 12 yang tiada 13-nya adalah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya, lalu Allah berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah darinya 12 mata air. Surat Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tiada 14-nya adalah jumlah saudara Yusuf ditambah ayah dan ibunya. 14 adapun yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Surat At-Takwir ayat 18. 15 kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. 16 mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian. Aku akan memohonkan ampun kepada Rabbku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. 17 sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak disukai adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Surat Al-Luqman ayat 19. 18 makhluk yang diciptakan Allah tanpa ibu dan bapa adalah Nabi Adam, malaikat, unta, Nabi Soleh, dan kambing Nabi Ibrahim. 19 makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis.
20 yang diazab dengan api adalah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim." Surat Al-Anbiya ayat 69. 21. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Soleh. 22. Yang dianggap dengan batu adalah tentara gajah, dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Setelah pemuda itu selesai menjawab, pendeta dan para hadirin merasa sangat takjub dengan jawaban pemuda muslim tersebut. Sebelum meninggalkan gereja, pemuda itu meminta si pendeta untuk juga menjawab satu pertanyaan saja. Pendeta setuju dengan permintaan tersebut. Pemuda itu bertanya, apakah kunci surga itu? Mendengar pertanyaan tersebut, lidah sang pendeta mendadak keluh, hatinya dipenuhi keraguan dan wajahnya berubah pucat. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya untuk memberikan jawaban. Namun, pendeta berusaha menghindar. Lalu mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab dengan sempurna. Namun, ia hanya memberi satu pertanyaan dan Anda tidak mampu menjawabnya." Pendeta itu akhirnya berkata, "Sebenarnya aku tahu jawabannya dari pertanyaan tersebut, tetapi aku takut kalian akan marah." Mereka menjawab, "Kami akan menjamin keselamatan Anda." Dengan penuh keraguan, pendeta itu akhirnya berkata, jawabannya adalah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mendengar pengakuan tersebut, pendeta dan seluruh jemaat yang hadir di gereja itu akhirnya memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan hidayah dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Kejadian ini menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh dakwah yang tulus dan ilmu yang mendalam dalam menyebarkan kebenaran Islam. Setelah pendeta dan seluruh jemaat gereja itu memeluk agama Islam, suasana gereja yang awalnya penuh dengan keraguan dan keheningan berubah menjadi penuh keharuan dan kebahagiaan. Mereka yang sebelumnya hanya mendengar tentang Islam dari luar, kini merasakannya langsung melalui pengakuan keimanan mereka. Berita tentang kejadian ini segera menyebar luas, bukan hanya perkampungan itu, tetapi juga di kota New York dan bahkan hingga ke berbagai belahan dunia. Banyak yang merasa kagum dengan keteguhan dan kecerdasan pemuda muslim tersebut, dan semakin banyak pula yang tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam. Kisah ini pun diabadikan dalam berbagai bentuk, dari artikel hingga video dokumenter, menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Para mu'alaf baru dari gereja itu pun semakin aktif dalam mempelajari Islam, dan banyak di antara mereka yang kemudian menjadi juru dakwah, menyebarkan ajaran Islam dengan penuh semangat. Sungguh, kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang melalui cara-cara yang tak terduga. Kita diajarkan untuk selalu siap dan tegar dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan.